ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal. Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena, ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal, yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu, pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari, gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama, karena berkhianat pada negara. Yang kedua, karena korupsi. Yang ketiga, karena terima suap. Yang keempat, kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Iya, segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali, ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu yang lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik kok meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin presiden, ya? Nah, padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikannya di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi. Masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana. Kalau terbukti, bisa jadi. Pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Datang kembali di akun saya. Dari video yang sudah kita baru saksikan, apa saja yang menjadi tanggapan para masyarakat Indonesia? Mari kita buka satu persatu dalam kolom komentar. Ayo DPR sahkan undang-undang rampas aset koruptor. Semoga Profesor Jimli tetap netral sebagai salah seorang bapak bangsa. Benar-benar memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat. Persoalannya lembaga hukum secara personal banyak yang menjadi ternak.
Saya setuju Pak Wapres dimaksudkan sebab belum pantas Pak, masih banyak lagi orang yang layak jadi Wapres. Pendapat yang sangat bijak, salam hormat dari Kota Balikpapan, Kaltim. Sangat mengedukasi Pak Jimli. Terima kasih Pak Jimli yang selalu istiqomah menjaga kedamaian negara kita. Tidak tergoda menggunakan kepintaran dan terpengaruh dan berpengaruh untuk tujuan pribadinya sampai tidak peduli timbulkan gaduh. Mantap, demokrasi harus dipertahankan, jangan sampai dirusak segelintir orang. Masyarakat hanya butuh hidup yang aman, tenang, dan kebutuhan pokok bisa tercukupi, kesehatan terjamin, pendidikan yang murah. Terima kasih atas penjelasannya supaya masyarakat paham. Oknum-oknum orang pintar di negeri ini kepintarannya kebablasan. Seorang tokoh ucapan yang bijak, mudah dicerna, penyampaiannya baik. Ayo kita dukung bersama Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat biar dia kerja dengan tenang untuk membangun Indonesia lebih maju. Politik dicampurkan dengan emosi dan marah. Petuah dari sesepuh yang sudah malang melintang di dunia hukum dan birokrasi bisa dijadikan acuan sekaligus juga memberikan pencerahan bagi masyarakat. Semoga pihak-pihak terkait lebih responsif. Ini pendapat dan cara penjelasannya juga mudah dicerna untuk rakyat yang belum paham konstitusi. Contoh kaum intelektual yang menjelaskan secara runut dan teratur uraian. Terima kasih. Hidup Prabowo, hidup Jimli, hidup Indonesia. Hanya 9 jenderal, 200 juta masyarakat, jangan takut dengan purna tugas. Bila setiap rakyat bisa mengusulkan pemaksulan Presiden, Wapres yang sah dan tanpa sanksi kepada DPR, maka keributan yang terjadi. Makanya kalau mau pejabat publik harus melalui proses yang tepat, jangan dipaksakan. Benar kata Bapak ini, tapi di Gibran dari 6 poin gak ada satupun yang dilanggar Gibran. Nyari masalah tidak menyelesaikan masalah. Semoga penguasa negeri ini yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keluarganya dilaknat oleh Allah SWT. Mantap, ganti secepatnya demi anak cucu kita emas. Padat dan jelas penjelasannya Profesor, mantap. Prof Jimli Siplah nih contoh orang bijak. Dimaksudkan itu jalan yang terbaik. Penampilan sederhana tapi ambisinya kuat, ingin ada generasi penerusnya. Jangan cuma dihargai tapi harus dilaksanakan. Jimli Asidiki udah mulai arahnya ke memaksudkan, pintar juga mau cuci tangan. Lagian kalau Pak Prabowo tidak gandeng Gibran, saya yakin Pak Prabowo tidak akan terpilih jadi presiden. Ini hanyalah politik, inti utama akan merongsok Pak Prabowo dari dalam. Oke, itulah orang yang menjaga amanah ilmu untuk My Indonesia, perosikan persatuan dan kedamaian. Semoga para penegak hukum negeri ini mendengar dengan seksama dan diberi hidayah hingga bertindak bijak. Mereka itu pengen ikut berkuasa tapi tidak bisa karena rakyat nggak suka sama mereka. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai cara untuk memakbulkan wapresnya yang sah dipilih rakyat. Benar Prof, dari proses pencalonan wapres sudah dilanggar, ada Paman Usman di MK. Kelompok yang tak terima kalah mau merebut kekuasaan Pak Prabowo Gibran. Sakit hati kalah di pemilu, memang susah nyari obatnya. Jenderal koruptor yang berkuasa itu rakyat, bukan bekas jenderal. Terima kasih atas sarannya, semoga didengar. Ini rakyat yang pilih, bukan purnawirawan. Rakyat pun bisa bertindak. Saya selalu Pak Jimli, amin. Sebaik apapun orang di mata orang yang membencinya akan selalu buruk, tapi aku percaya semakin dijolimi Allah akan selalu menjaga dan melindungi, memperkuat hatinya, dan murka Allah akan menjadi azab bagi yang menjolimi. Artinya abaikan saja aspirasi mantan-mantan jenderal yang gak masuk akal, cuma bikin gaduh saja. Setuju Profesor Jimli, mantap. Sebagai ekspresi ditampung saja, jangankan manusia biasa, nabi saja pilihan Allah SWT banyak yang gak suka. Yang penting sesuai konstitusi saja, jangan dicari-cari dan ada-adakan. Kami sebagai rakyat dan netizen yang pro NKRI full support Purnawiran. Sehat selalu para jenderal Purnawiran Tentara Nasional Indonesia. Jangan dengarkan orang yang menyinyir mereka gak berjasa pada negara Anda. Adalah para jenderal yang berjasa menjaga kedaulatan negara.
Pilihan rakyat jangan bikin masalah, tetap semangat para Purniwaran jagat Indonesia mantap bela kebenaran untuk generasi penerus bangsa yang lebih cerdas cerah. Mari kita mulai bernegara dimulai dari pemimpin-pemimpin yang kompeten dan memiliki integritas ikhlas untuk membangun negara. Proses menjadi pemimpin secara elegan, tidak melanggar moralitas dan etik. Yang pilih yang suka Gibran asal sulpat termasuk pelihara projo. Yang masih bela Jokowi Gibran sekarang benar mereka hewan peliharaannya. Bos, apa yang nggak bisa dirubah di Indonesia? MK. Gibran adalah salah satu contoh keputusan MK yang telah merusak tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baiknya hanya karena membela keluarga Mulyono sampai MK dirusak. Bukan kelompok tapi mayoritas masyarakat Indonesia akan tetap terbelakang jika para pemimpin hanya kisru ingin menjatuhkan pemimpin yang sah. Wahai anak bangsa, mari berpikir untuk kemajuan pembangunan. Kita sumbangkan pemikiran yang cemerlang untuk bangsa, jangan mau diobok-obok dengan masalah yang tidak penting yang hanya buang banyak energi yang sia-sia. Gibran Raka Buming Raka segera dimaksudkan atau dicopot dari Wapres karena telah melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Arahnya ke Fufufapani naga-naganya. Apa ayo Indonesiaku, jangan kegaduhan yang tenjolkan beri kesempatan yang sudah dipilih rakyat. Nggak ada guna ribut mulu. Nikmati pensiun, cari bekal menjelang ajal, siap-siap kita meninggalkan dunia dan segala macam minta ampunan iming-iming yang kumpulkan amal kebaikan sebanyak mungkin. Berikan kinerja yang baik dan benar, jangan berpicu pada pencari kelebihan seseorang maka kesalahan dicari-cari. Kenapa mereka nggak marah dengan Prabowo yang minta Gibran jadi Wapres? Jimli kok gitu komentarnya. Salah Anda juga Prof. Saat Anda jadi ketua MK Anda mengatakan Anda kekuatan besar yang mempengaruhi MK, tapi Anda tak ungkapkan. Walaupun rakyat sudah tahu kekuatan itu siapa, jadi Anda juga tanggung dosa atas kehancuran politik ini.